Selamat hari Minggu, jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Minggu 9 Agustus 2020, bagi Bapak Ibu yang masih ada di rumah, kita masih tetap diberikan kesempatan untuk memuji memuliakan nama Tuhan bahkan mendengar firman-Nya. Nah, tadi dalam kitab Efesus pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13 yang menjadi bacaan kita dalam minggu ini. Rasul Paulus, saya katakan, adalah salah seorang tokoh besar di dalam Alkitab. Pelayanannya dalam memberitakan Injil sangat luar biasa. Nah, di tengah berbagai kesulitan, penderitaan, aniaya, dirajam, dan ancaman penjara sekalipun tidak membuat Paulus lemah dan tawar hati. Nah, kita melihat di sini, justru di tengah penderitaan dan berbagai tantangan yang dia hadapi, Paulus memiliki kekuatan yang begitu besar sehingga dia mampu bertahan. Bahkan kehidupannya menjadi berkat bagi banyak orang. Dia memotivasi dan memberikan nasihat kepada jemaat yang dianiaya, seperti yang dia tunjukkan kepada jemaat di Efesus. Nah, jemaat yang kekasih, Paulus menyadari bahwa ia adalah orang yang paling hina sebenarnya dan merasa tidak layak menjadi seorang rasul jika dibandingkan dengan rasul-rasul yang lain. Namun kita melihat di sini, ia tidak rendah diri. Sebaliknya justru berbangga karena ia dipilih dan dipercaya untuk mengalami seluruh kekayaan Kristus yang tidak terselami oleh manusia. Kata lain di sini berarti menguatkan kita Bapak Ibu dan saya, kita terpilih sebagai orang percaya. Kita harus bangga dan tidak perlu kita rendah diri. Justru harus bangga yang saya katakan. Karena Paulus dia bersyukur karena Tuhan berkenan memakai dirinya untuk menjalankan pelayanan, atau dengan kata lain amanat agung. Jemaat yang kekasih, seorang yang sangat kecil dan begitu hina yang saya katakan, namun beroleh kesempatan untuk menjadi orang pilihan Tuhan. Sungguh berbangga dia. Nah, banggakah Bapak Ibu ketika kita terpilih untuk melayani Tuhan di dalam gerejanya ini? Atau malah kita melakukan yang dengan kata lain, karena anugerah Tuhan semata-mata, kita tidak pandai dan tidak begitu hebat. Nah, ini terlihat, saya katakan, dari perubahan namanya. Dulu namanya Saulus, orang yang besar dan kuat, berubah menjadi Paulus, si kecil dan yang lemah. Nah, begitu juga Bapak Ibu dan saya. Siapakah kita di hadapan Tuhan? Kita adalah orang yang berdosa, kita adalah yang sangat hina, namun oleh kasih-Nya kita ini diselamatkan. Nah, dalam pemberitaan Injil Paulus kepada etnis non-Yahudi, Paulus banyak mendapat tantangan. Pemberitaan Injil inilah yang menyebabkan dia menjadi tahanan pada waktu itu. Tetapi ingat, Paulus tidak pernah melihat hidupnya, sehingga Paulus menyebut dirinya sebagai tahanan Kristus di ayat yang pertama. Nah, dalam menjelaskan dirinya sebagai pemberita Injil, ada dua hal yang terungkap, jemaat yang kekasih. Berita Injil dan tugas pemberita Injil. Berita yang disampaikan adalah misteri atau rahasia, di ayat 3, 4, dan ayat yang ke-9. Nah, berita Injil disebut rahasia bukan karena isinya kabur, tidak, atau karena diketahui oleh elit rohani, tidak, tetapi karena ia adalah kebenaran yang dinyatakan Allah kepada manusia. Lihat itu di ayat yang ke-5. Nah, apa itu rahasia Injil? Umat Allah terdiri dari segala etnis, ayat yang ke-6. Istilah semua etnis ini penting sekali. Umat Allah tidak meliputi semua manusia, karena banyak manusia yang dengan sadar dan sengaja menolak untuk menjadi umat Allah. Jika Allah memaksa semua manusia menolaknya menjadi umatnya, maka sedikitnya ada dua hal yang terjadi. Allah itu adalah diktator dan manusia berubah menjadi robot. Umat Allah bersifat internal nasional. Tidak ada lagi perbedaan etnis Yahudi dan etnis non-Yahudi. Semua etnis umat Allah memiliki kesamaan.
sebagai ahli waris, sebagai anggota tubuh Kristus, dan sebagai peserta janji di ayat yang ke-6. Nah, ini terjadi melalui persekutuan umat dengan Kristus. Manusia dari segala etnis memiliki relasi dengan Allah melalui iman pada Yesus, sehingga setara sebagai umatnya. Nah, kepada Paulus, Allah menyatakan rahasia ini. Paulus sekarang dia memberitakan rahasia kekayaan Kristus kepada semua etnis non-Yahudi, sehingga jemaat itu lahir di ayat yang ke-8. Tidak hanya Paulus, jemaat yang kekasih, juga jemaat sekarang wajib, Bapak Ibu dan saya, memberitakan rahasia menyatukan semua etnis sebagai umat Allah kepada semua manusia di ayat yang ke-9. Nah, melalui jemaat, Allah sekarang menyingkapkan rahasianya kepada malaikat dan pemerintah dan penguasa di sorga di ayat yang ke-10. Jadi tidak hanya Paulus yang memberitakan rahasia rencana Allah itu, juga jemaat, Bapak Ibu dan saya, turut serta dalam pemberitaan Injil. Alkitab berkata, kepada setiap orang yang percaya diberikan bukan hanya keselamatan yang kekal, melainkan juga kehormatan untuk melayani Tuhan. Nah, keduanya menjadi satu paket anugerah. Tuhan tidak memberikan tugas yang sama kepada setiap orang. Dia memiliki tugas khusus bagi masing-masing anak-anaknya, sebagaimana yang disadari oleh Paulus itu sendiri. Nah, kita mengetahui sejak Paulus bertobat, Allah memanggil Paulus untuk berkonsentrasi kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Walaupun begitu, Paulus di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi diselingi dengan pemberitaan kepada bangsanya sendiri. Nah, Paulus selalu pergi ke sinagogi. Sinagogi itu pusat atau tempat-tempat ibadah di kota-kota, menjadi tempat persinggahan dia. Nah, jemaat yang kekasih, ketika mereka menolak Injil, barulah kemudian dia pergi kepada bangsa yang bukan Yahudi. Nah, di tengah segala tantangan yang ada inilah, Paulus tekun setia melakukan pelayanannya sampai mati. Konteks kehidupan kita terpilih menjadi pelayan Tuhan. Tapi kadang-kadang begitu dapat tantangan, begitu dapat persoalan, masalah, kendur kita untuk melayani Tuhan. Tapi sebagian masih tetap bisa bertahan, dan Paulus menjadi contoh tekun dan setia melakukan pelayanannya sampai mati. Nah, Allah adalah pribadi yang memanggil. Dia menyatakan kepada anak-anaknya yang mendengar panggilannya, yang menghendaki kehendaknya dan taat. Sering panggilan itu baru tahap persiapan. Paulus dipersiapkan selama bertahun-tahun sebelum panggilannya itu datang. Nah, jemaat yang kekasih, di manakah posisi Bapak Ibu pada saat ini? Pada tahap persiapan atau pelaksanaan? Saya baca sebuah buku, ada seorang penulis berkata, ketika kita mengetahui bahwa Tuhan memiliki kehendak yang khusus bagi kita, maka tanggung jawab kita sebagai seorang murid adalah menemukan dan memenuhinya. Nah, mari saya ajak Bapak Ibu dan saya, kita menemukan dan memenuhi panggilan Tuhan. Nah, olehnya Paulus di sini saya katakan didorong untuk memberitakan Injil kepada semua orang adalah tugas kita. Karena orang yang percaya kepada Kristus pada masa kini, sebagaimana dilakukan oleh jemaat pada masa lampau di ayat yang ke-10 itu adalah memberitakan dan mewartakan rahasia Allah kepada semua orang untuk mereka alami. Nah, apakah saat ini kita semua sudah melakukannya? Ini menjadi pertanyaan bagi kita saat ini sebagai orang yang percaya. Tetapi jemaat yang kekasih yang perlu kita renungkan, saya katakan, seandainya setiap orang Kristen itu seperti Paulus, menyadari diri sebagai pelayan Kristus, bukan pelayan diri sendiri, dan menyadari pertolongan anugerah Allah dalam dirinya, pastilah gereja Tuhan akan mampu menjadi tempat berbagai hikmat Allah dalam hidup yang ada ini. Kita mempunyai suatu keyakinan dalam panggilan kita masing-masing sebagai gereja. Kita hadir bersama
dalam satu persekutuan di gereja ini, kita terpanggil dengan talenta yang ada dan yang kita miliki, yang harus kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan dan pekerjaan yang ada pada kita. Biarlah kehidupan kita selalu diberkati Tuhan, dan Tuhan tetap memberkati kita saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati akan firman-Nya. Silakan lanjutkan ibadah kita di rumah masing-masing.